tradisine Kanjeng Nabi ku lek kate sare Kanjeng Nabi ndisi njaluk sepura nang garwane. Wong lanang kadang diomongi ngene iki yo bantah. Ora iso. Wong lanang kok njaluk sepura nang wong wedok yo kualik iki. Oh dadi remeh lah wong lanang. Pak, kata siapa suami minta istri minta maaf pada istri, suami jadi remeh? Kata siapa? Justru semakin mulia. Yo isin sih wong lanang njaluk sepura nang wedok. Kenapa mesti malu minta maaf? Apa dipikir suami itu selalu benar? Apa dipikir wong lanang itu apik terus? Apa dipikir wong lanang itu gak tahu salah? Rengokno. Tangan kita bagi penting dong. Banyak suami yang marah-marah kepada istrinya seakan-akan istrinya yang bersalah, padahal suaminya yang brengsek, gitu kan? Setuju. Nanti masak lalu gak enak titik ngamuk-ngamuk, padahal nak belanja nih titik. Padahal masak emang itu kan sesuai, nak belanja nih wong lanang sih. Di belanja nih 1.000 ya enak masaknya. Itu kalau daging, iso nggak rawon, iso nggak soto, iso nggak kare, kayak tambah sambal tomat, kalau kerupuk barang, kalau lalapane 1.000. Saya ketemu yang tuh kok nol tanggangan itu. Pecel sambal tomat, kalau kerupuk, sayur asem ngono ae. 20.000 tuh kalau pindang. Sambelnya mentah 5.000 itu kono yang kabeh. Ulah kene rambano godhonge jambu klothok sing ngono. Ulah wong lanang tidak mentret. Banjang titik njaluk sate 5.000 njaluk sate. Sing itu murah-murah diuntali tasbih kota ono. Rasulullah saja itu minta maaf kepada istrinya kok. Wong bodho ngrisi ora. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wal ghanimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Janabul ulama, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh, ketua dan seluruh pengurus anak cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonocolo dari jajaran Suriah maupun Tanziliyah yang saya takwimi yang dimuliakan Allah, ketua dan seluruh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Bendul Merisi bersama penom-penomnya yang saya hormati, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Kapolsek bersama para anggota yang hadir yang saya hormati, Kepala Kelurahan bersama staf, Ketua RW, RT dan tokoh-tokoh masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, persatuan iman, jemaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Dalam rangka halal bihalal sekaligus peringatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-69, terlebih dahulu saya yang dhaif Anwar Zahid menyampaikan untayan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan terutama di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
amin tak demo tak baleni. Kembali fitrah itu artinya kembali bersih dosanya, bersih kesalahannya, bersih kekhilafahnya, bersih kezalimannya, bersih keeleannya, bersih dompetnya. Lek bersih dompetnya itu tandanya akeh sedekah. Kenapa saya sampaikan bersih dompetnya? Soalnya biasanya terutama ibu-ibu di akhir Ramadan ini lak belanja entek-entek anak. Subhanallah, kita memasuki bulan Syawal yang secara harfiah artinya berkembang dan meningkat. Ada semacam tuntutan buat kita untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Syawal ini bulan kupu-kupu. Kalau sebelum Ramadan itu bulan ular, memasuki Ramadan itu bulan kepompong. Kepompong itu bahasa Inggrisnya the endong. Lepas Ramadan, Syawal ini bulan kupu-kupu. Nah, pertanyaannya, dulur-dulurku bendul merisi ini mari Ramadan ini dadi kupu tak dadi ular sing geragas. Kita memang berharap Idul Fitri kembali fitrah, kembali bersih dari dosa, tapi kita tidak boleh merasa bersih dari dosa. Jangan salah. Kita berharap dan berdoa muga-muga dosane bersih di ngapura Gusti Allah. Tapi gak oleh rumangsa gak duwe dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Agar taubat kita diterima oleh Allah, itu ono rukunnya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tak kayak cara Jawa. Iki ngaji wong NU. Aman ruangno. Waktunya dari ini menengok arkanut taubati utawi piro-piro rukune tobat iku arba'atun ono papat. Jadi rukune tobat supaya tobatnya keterima iku ono papat. Al awal utawi rukune tobat kang kawitan iku al-gedunu gedun. Entah bahasa Arabku, entah kayak bahasa Arab kabeh malah gak paham sampean. Aku ngaji kita ukur tak omongi, tak omongi wong alim-alim ya. Dalile tak tukno, mungkin wong ngene-ngene iki. Ngaji ngene ae kemudian paham. Salahmu ngundang aku. Ini dia ono sing gak seneng mesti. Aku siap resiko. Siap, umpama gak diundang meneh ndek kene. Yang golek-golek liyane. Tapi blas ae. Rukun yang pertama betul, tidak ada tobat tanpa penyesalan. Itu betul. Lapo aku biyen lapo aku biyen seneng duduli bopong. Betul. Pokoknya harus betul lah, menyesal. Udah, engkau keterangan ini memburi lah waktunya cukup. Wasani utawi rukune tobat kang kaping pindho iku al-mandatu mandek. Setelah getun harus mandek, stop dari maksiat. Getun tok tapi belurung gak mandek. Untuk tobat iku tomat, ngakune tobat kenyataane ku itu mandek. Wasani itu utawi kang kaping telu iku al janji al gak baleni guyu-guyu tak karepmu. Woi, telu iki sama apa sik? Nomor papat engko mburi, aku nek lali elingno. Nomor siji nomor? Oh, lagak nyaut. Nomor siji? Betul. Nomor loro? Rupana ayu-ayu on. Kita diomongno wis lali. Nomor siji? Betul. Nomor loro? Mandek. Nomor telu? Janji tak baleni. Wes tau iki iling-ilingan dhisik.
getun, mandek, janji gak baleni. 3 rukun taubat ini berkaitan dengan 3 dimensi waktu. Manusia hidup pasti mengalami 3 dimensi waktu, 3 dimensi masa. Yang pertama, masa lalu. Lewang bendul berisi ngarani biyen, Bojonegoro lek ngarani past time. Pasti punya masa lalu. Yang kedua, masa kini. Dari wong kene saiki, lek dari wong Bojonegoro present time. Salah sakarepku menawa. Yang ketiga, masa depan. Lek wong kene ngarani ben, nek Bojonegoro next time. Ibu mulo gak enak model. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Menjalani masa kini dan menghadapi masa depan. Betul? Apa kaitannya masa lalu, masa kini, masa depan dengan 3 rukun taubat tadi? Getol, mandek, janji, kambaleni. Pertama, masa lalu. Berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita karena masanya udah lewat. Tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Kalau ada itu hanya film fiksi, Doraemon. Ini aslinya Darmon gitu. Sangkinane Jepang Doraemon, terus Surabaya ya Darman. Kembali Naruto Jepang terus kan ya Naruto kuwi. Ayo sapa sing iso balik urip maneh nggone tahun 70 ngatur. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Maka yang bisa kita lakukan hanya getun, menyesal atas kesalahan, kezaliman dan dosa serta maksiat yang diperbuat di masa lalu. Understand? Nah, berkaitan dengan masa kini yang sekarang dijalani, ya kita harus stop, berhenti dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, masa depan. Terkait dengan masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Siapa yang tahu masa depannya? Ngacungo. Jangankan 10 tahun lagi kita bagaimana? Jangankan setahun lagi, jangankan sebulan lagi, jangankan seminggu lagi, besok kita masih ada atau tidak? Nggak ada yang tahu. Mending zaman saya urip tagak, kalau saya weruh. Nek aku sama kok suwe. Bisa aku sing butuhno soalnya. Karena kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita, maka yang bisa kita lakukan adalah berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Kalau sudah berjanji tidak mengulangi maksiat, otomatis bertekad melakukan taat. Bapak Ibu saudaraku jemaah sekalian, uang itu lek duwe janji gak kate maksiat, bertekad melakukan taat, maksiat umure kari pendek, iku karo Gusti Allah dikek ganjaran uwake kaya umure dawa ibadah terus. Soalnya niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Paham karepmu gak paham karepmu? Niku telu lek wong Jawa ngarani triloka. Tribuana. Jadi manusia itu punya buana masa lalu, buana masa kini dan buana masa depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun yang keempat, kalau kesalahan itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan sesama manusia, maka harus minta maaf dan memaafkan. Lek sampeyan duwe salah nang wong liya sampean kudu gelem njaluk sepuro. Lek ana wong liya sing duwe salah nang sampeyan, sampeyan kudu gelem nyepuro. Understand? Ini intinya halal bihalal nanti di situ. Minta maaf dan memaafkan. Bapak Ibu jemaah sekalian, salah satu tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang tidur itu Rasulullah selalu mendahului minta maaf kepada istrinya. Tak baleni pengumuman lanang-lanang rungokno kupinge cek bolong menawa Bu sampean ku tak rewangi. Salah satu tradisine Kanjeng Nabi ku lek kate sare, Kanjeng Nabi ndisi njaluk sepuro nang garwane. Wong lanang kadang diomongin ngene iki yo bantah. Ya gak iso.
Wong lanang kok njaluk sepuro nang wong wedok ya kualik iki. Oh dadi remeh lah wong lanang. Pak, kata siapa suami minta maaf pada istri, suami jadi remeh? Kata siapa? Justru semakin mulia. Yo isin sih wong lanang njaluk sepuro nang wedok. Kenapa mesti malu minta maaf? Apa dipikir suami itu selalu benar? Apa dipikir wong lanang itu apik terus? Apa dipikir wong lanang itu gak tahu salah? Rengok-ngok. Tangan itu bagi penting ya. Banyak suami yang marah-marah kepada istrinya seakan-akan istrinya yang bersalah, padahal suaminya yang brengsek, gitu kan? Setuju. Nanti masak no lalu gak enak titik ngamuk-ngamuk, padahal nek belanjani titik. Padahal masak wong itu kan sesuai nek belanjani wong lanang sih. Dibelanjani 1.000 ya enak masalahnya, itu kalau daging, iso nggak rawon, iso nggak soto, iso nggak kare, tambah sambal tomat, kono kerupuk barang, kono lalapane 1.000, 50.000 itu kok ono iwak panggangan iku, pecel sambal tomat karo kerupuk, sayur asem ngono ae, 20.000 itu kono pindang, sambelnya mentah, 5.000 itu kono uyah kabeh, ulet kene rambano godhonge jambu klothok sing ngono, ulet ngomong lanang cek mentret. Belanjani titik jaluk sate 5.000 jaluk sate. Sing itu murah-murah diuntali tasbih kotak ono. Rasulullah saja itu minta maaf kepada istrinya kok. Wong bodho ngrisi ora gelem ngono. Nah, saya kadang-kadang yo niru kadang-kadang. Loh kok kadang-kadang? Saya itu kan nggak bisa setiap malam ketemu istri saya toh. Mungkin, ya nek tepak jadwal luar negeri ngono kae seminggu nggak boleh. Tepak jadwal luar pulau kadang setengah bulan nggak pulang. Ayo makanya lek tepak ketemu koyo arang-arang ngono iki yo. Aku tutuk omah, dene turu yo tak buka. Sampeyan kuwi gak ngerti karepku aja kok angen-angen dhewe ngono ta. Dipadakno karo wong kene. Tak buka yang kami diberikan. Enggak percaya logis. Anjane aku lek nyeluk ngono kok. Dene mulai. Apa juga. Terus tajak salaman. Aku njaluk sepuro. Yo, sedina iki aku duwe salam ning sampean, aku jaluk sepuro. Nggih, sampe-sampe. Wis mari ngono wis turu nah. Ya wis mari salaman sepuro-sepuran turu. Sekarang kalau suami saja dianjurkan untuk minta maaf kepada istri, apalagi Ibu ingat, kalau surga anak tergantung ridho orang tua, tapi kalau surga istri tergantung ridho suami. Sumber swarga sampean iki lho bojo sampean iki lho mbak ngono dapuran. Udah kan tak keneke. Ini foto omah nanti peleteri ngono. Maka sebaik apapun ibadah seorang istri, kalau nggak dapat ridho suami, nggak bisa mencium bau surga. Loh, matur suwun lho rewangi. Selama suaminya bener, ini suaminya salah nggak ada bahasan loh ya. Pokoknya suaminya bener, maka istri harus berusaha untuk minta maaf pada. Lagi mari halal berhalal saya aku takon, bapak sudah memaafkan ibu. Kok gak pati semangat, bapak sudah memaafkan ibu dari lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillah, ibu sudah memaafkan bapak. Ikhlas, senakal apapun dia. Mikir sih. Kalau ibu tidak memaafkan bapak, bapak juga tidak memaafkan ibu. Subhanallah, penderitaan yang mana lagi yang harus dirasakan? Bukankah dicipta berdua sebagai suami istri untuk saling berkasih sayang? Nah kalau nggak mau saling memaafkan kan otomatis nggak rukun toh. Coba jangankan ibu-ibu medeng merisi, sedangkan putri Nabi Sayyidah Fatimah itu saja
saking kepingin mendapatkan maaf suaminya karena satu ketika pernah menggelakkan loh suaminya, itu minta maaf sampai 70 kali sambil mengitari badan suaminya. Cak, aku sing salah sepurane Cak, Sayyidina Ali sik gak gelem nyepuro gak motor nang wer. Sepurane Cak, gak kali sepurane gak sampai ping 70 kali sepurane tunggu baru Sayyidina Ali senyum, dan itu tanda sudah ridho dan memaafkan. Saking pingin dapat maaf dari suami, ngono ku kadang ngono kok. Wong itu njaluk sepuro nang bojoe, sing lanang gak gelem nyepuro, gak susah blas, biasa. Wonten apa mboten? Bojomu termasuk. Ono wong itu, tak, yo tak aku sing salah sepurane. Nek sing lanang, gak kebatut sampean aku durung iso nyepuro. Ngono ku tau menang. Gak namung sepuro, gak kamu sepuro ya wis. Mbok iki atik turu ambek aku. Turunnya jadi ngono kelongan karo kentongan. Wong lanang ngono nggo selemes kok. Uangnya dalam sepuro-sepuran itu tandanya rukun. Nggak rukun, betul itu gak perlu sepuro-sepuruan. Lalu rukun itu penting. Makanya kemitraan polisi dengan masyarakat sangat penting. Masing-masing berniat untuk ibadah. Kan orang ibadah itu sesuai profesi toh. Nah, ibadah pejabat, iya tanda tangan, kalau setempel cetok, ngono. Itu ibadah pejabat. Pak Lurah cara uri. Nanti. Kapolsek teko lurah ora teko. Pak RW misalnya, ibadah yang stempel itu proposal pembangunan TPG. Ngono ku Pak RW langsung, wah alhamdulillah tanda tangan teret stempel cetok ngono. Ojo sampai RW ini ngomong, yo iki tak tanda tangani, tapi nek cairnya 10% rek. Ini RW kucuk ngono. Pokoknya kali teret cetok itu sebagai ibadahnya Pak RW ngono lho. Halo. Pak RW kata ngomong subhanallah, ganjarannya luar biasa. Memang ibadahnya di situ. Saman butuh paham. Nek kiai ibadahnya wiridan zikir. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kiai kok ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Orangnya enggak ate. Ya Qadim, ya Qadim, langsung Qadim. Nek orangnya enggak oleh iri. Ya Qadim, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Soalnya bangun masjid belum tadi. Itu semen ya dana. Anak polisi ibadahnya yang cukup keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini ibadah polisi, nangkep maling, nangkep bandar togel, kalau nggak sempritan, saya ketemu. Ini sing tepuk tangan kita tahu ketilang. Ibadah ngono. Lah nek sampean utange akeh, ibadah nyambut gawe yo sing mempeng cek oleh duit iso nek gawe nyaur utang. Ojo salah. Utange akeh mlebu masjid. Lunas utangmu nyolong kotak amal. Itu botol kon. Masya Allah. Kok bareng? Pokoknya sepuro-sepuroan. Ini loh, uang itu lek gak gelem nyepuro salah wong. Gak bakal oleh jatah maghfirah Gusti. Dan salah satu tradisi dari salafus saleh itu kalau mau tidur pasti berdoa. Lamun sakit ah, dongane kate turu. Lek kate turu ku ndonga bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya
Nah, ini tuh turunnya arek TK. Gerang-gerang turun bismillahirrahmanirrahim ahliya. Bener lu kapan nanti salah terus ya. Di samping berdoa, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat zalim dan kesalahan kepada kita. Jadi hati ini ngomong, ya Allah, siapapun yang bersalah kepada saya, sengaja atau tidak, kesalahan kecil atau besar, saya maafkan ya Allah. Siapapun yang berbuat zalim kepada saya, dia tahu atau tidak, dia sengaja atau tidak, kezaliman kecil atau kezaliman besar, sudah saya maafkan ya Allah, saya ikhlas dan besok di akhirat saya tidak menuntut ya Allah. Ini jadi atine itu jembar, lek cari wong Jawa atine nyamudra. Hati yang bagaikan samudra. Uang yang iso nyegoro atine. Halo. Kamu ngomong apa gak? Modele kok mereng-mereng. Kok menglakoni gaya mereng. Hatinya nyamudra. Orang itu kalau hatinya seperti samudra, luar biasa. Coba ini ada satu filosofi. Kehebatan samudra itu diantaranya begini. Semua air hujan yang jatuh dari langit itu pasti nanti akan sampai ke lautan. Air hujan itu simbol rahmate Gusti. Maka kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai ke kita, maka jadilah seperti samudra. Tak baleni, kita belum paham. Air hujan itu semua pasti akan sampai ke lautan. Boni bonang biai, di bonang sawah, di bonang embung, di bonang omah. Engkau akhirin tente-tente bonang segoro. Air hujan itu simbol rahmatnya Allah, sampainya ke lautan. Maka kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai ke kita, jadilah seperti laut. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa cirinya laut? Pertama, laut itu tempatnya paling rendah. Tidak ada di dunia ini tempat yang lebih rendah daripada laut. Ayo aku golekno, apa sing luwih rendah saka laut? Coba ngomong sapi teng. Sapi teng. Ngomong sapi teng dasar laut. Tidak ada tempat yang lebih rendah daripada laut. Maka kalau kita kepingin dapat rahmatnya Allah, kita harus rendah hati. Namanya tawadhu. Merendah. Orang rendah itu tidak kalah kok. Wong rendah itu malah menangan. Jangan dikira wong rendah itu salah. Enggak, justru malah menangan. Kadang-kadang kita akan salah. Oh, wong juga wong rendah terus heran-heran wong lah, kayak kalah-kalahan wong. Enggak, justru wong rendah itu menangan. Wong rendah itu menangan. Karena dia selalu lebih bawah. Dihantam yang enggak kena misalnya sore. Masuk disadungi enggak kena soalnya sangi sore terus. Itu gampang kena ini yang metik ini. Yang mekiti, kemelinti, sombong. Kayak gunung ini gugur. Memang dia pertama menerima curahan air hujan. Tapi setelah diterima kan air hujan itu kemudian menggelender. Sakarepku sama cari ngono kok geger. Ya menggelundungi dan menggelewer. Kemana? Ke bawah, ke tempat yang paling bawah terakhir pasti ke lautan. Wong iki mulai sombong. Ya koyoke kaitane oleh, tapi mau diliwati tok. Hanya digelenderi saja. Makanya lek ana wong sombong, namun tenang ae, digelenderi tok wong. Nek digelenderi rahmat Allah, ente-entane tetep dongane sing ngisor. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua hebatnya laut itu, seneng weweh. Suka memberi, suka berderma. Laut itu tiap hari dikuras ikannya ribuan ton, tapi namanya laut tidak akan pernah kehabisan ikan. Ono tak laut sing kentekan iwak, segoro iki kentekan iwak. Jenengan nek sisa koyo segoro, masih tak kekayaan jenengan dikuras terus untuk pesantren, tokno
untuk yatim piatu tokno, untuk pembangunan masjid tokno, dikuras terus, nggak akan habis kekayaan sampean. Justru tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Koyo segoro ini dikuras wae sakake tambah akeh wae. Niki aku tau nerangno yo ono sing bantah. Wah, aku iki kurang opo? Masjid wis nyumbang, pesantren nyumbang, yatim piatu nyantong malah terus. Malah udah. Soalnya zaman gorong iso koyo segoro, isek sapi tank mau lho. Isine yang trimbul-trimbul kuning itu nganten sapi tank. Oh, tapa mangkel ya wis. Lalu itu kan begitu tuh diambil mutiaranya setiap saat nggak habis, malah semakin banyak dan semakin pindah itu mutiaranya. Laisa yang subhanallah. Luar biasa. Makanya kudu gelem nyepuro. Lah kali ini wong iku lek gak gelem nyepuro, kalah jatah maghfirah Gusti. Kenal Quran Allah dawuh, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu mau memaafkan dan memaafkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha kasih sayang. Artinya, kalau kamu mau memaafkan kesalahan saudaramu, memaafkan orang lain, maka kamu berhak mendapatkan Ghafurur Rahim, ampunan dan kasih sayang Allah. Mafhum mukhalafahnya sebaliknya, kalau kamu nggak mau memaafkan, maka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap dino Senin, Gusti Allah ku dawuh nggone malaikat, para malaikat, saksenono iki dina dosa-dosa wong mukmin kuwat ta sepuro, kecuali wong mukmin sing duwe salah nang wae. Wong mukmin sing duwe mangkel nang wong liya, benci ambek wong liya, geting nang wong liya, gak gelem nyepuro. Iku dosae gak kira tak sepuro. Ngono. Kuwate dosa wong mukmin disepuro karo Gusti Allah, kecuali wong mukmin sing duwe geting nang wong liya, dene gak gelem nyepuro, iku dosa gak kira disepuro karo Gusti Allah. Dari Gusti Allah, aku gak seneng nang ngono iku. Wong dikon nyepuro ae kok gak gelem. Wong aku sing dadi pangeran lho nyepuroan. Lah dene lho pangkate apa? Nek bedung risi wakil RT ae ndak. Paham apa mboten? Jadi ngapunten nggih. Jenengan misalnya saya benci karo wong, geting karo wong, mangkel karo wong, sampean durung nyepuro, masih sampean istighfar saate-ate, karo motor tasbih, yang kita tasbih perotol kabeh, salambemu merotoli sisan. Gak kira disepuro karo Gusti Allah, selama sampean cek benci nang wong liya, geting nang wong liya, sampean durung nyepuro. Sampeyan cek dhewe mangkel nang wong, gedeng nang wong gurung nyepuro. Terus sampeyan kedhisan mati. Iki ngono sampeyan kok ditahlili ngono ya. Ya kena-kena ae. Cuma tahlile gak iso tembus. Lapo? Sampeyan gak oleh jatah maghfirah ya Allah. Maghfirah Allah iki umpama banyu udan. Wih. Kembrojok rina wengi nyirami ati. Lah atine menungso ki ana sing iso disiram nampa banyu udan mau, ana sing gak iso nampa banyu udan mau. Soalnya hati menungso ki ibaratnya bak, hati sing gampang nyepuro, sing ridho, itu ibarat bak nang lumah, bak nang lumah, ono grimis itu klebon banyu. Soalnya bak lumah, hati nang ridho, gampang nyepuro, cuwepet nampa rahmati Gusti Allah, gampang oleh pangapurane Gusti lumah. Hati sing gak ridho, hati sing benci, sing geting, purek barang ngono iku cara bak mengkurep. Ono bak mengkurep, udan tahun terus gak kira kebon banyu, soalnya bak mengkurep. Bak mengkurep, banjir gak kebon banyu malah kenter kok. Makanya wong sing benci, wong sing purek iku atine mengkurep. Arek cilik kita tonton, kapan purek terus mengkurep. Apa? Dekne ngetutno atine. Makanya arek cilik nek purek mengkurep, ngetutno atine sing mengkurep. Menunggu saiki wong wedok-wedok ya wae sing tiru arek cilik. Pak pure ambek sing lanang moro blet mengkurep. Wong wedok kalian kadhe mengkurep menunggu cuti-cuti anu angel. Sing lanang yo bingung.
Ini tak cupik gaya apa, dia bisa rumah linga. Untungnya sing lanang kok nemu cara. Golek duit keleleran wis belai. Iki duwite sapa keleleran kok kene. Duitku kok mrene. Bareng ngono duit keleleran iso lali nek kure rumah dhewe. Bareng lapo kok rumah kan. Sakarepku sih rumah kudu mengurut sakarepku. Menunggu saiki wong wedok-wedok yo wae sing diwarek cilik. Pak Puri ambek sing lanang morok mengkurep. Wong wedok kalau kado mengkurep ngono ku cuti-cuti anu wange. Sing lanang yo bingung. Iki tak cupik gaya apa iso rumah linga. Untungnya sing lanang kok nemu cara. Golek duit keleleran wis belai. Iki duwite sapa keleleran kok kene. Duitku kok mrene. Bareng ngono duit keleleran iso lali nek kure rumah dhewe. Bareng lapo kok rumah kan. Sakarepku sih rumah kudu mengurut sakarepku. Kate ngalih. Yang kedua, lek wis tobaté bener iku papat iku dilakoni, rungokno. Ada fase yang harus kita jalani apa? Jihad, mujahadah, lebih tepatnya begitu, berjuang memerangi hawa nafsu. Manusia itu punya 4 nafsu. Kalau ditinjau dari segi karakternya, karena waktunya sangat terbatas ringkas, yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu yang berkarakter setan, suka dusta, suka bohong, suka fitnah, tembak tuduhan, adu-adu, terus nggak mau merendah. Kan setan itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam, betul? Maka atas nafsu ini kita diperintahkan untuk sholat, untuk memerangi nafsu syaitoniyah. Sholat itu intinya pada sujud, karena setan kesalahan utamanya nggak mau sujud, maka diperangi, dilawan pakai sholat. Sholat yang bisa memerangi nafsu syaitoniyah. Ada nafsu bahimia, nafsu binatang ternak, rakus urusan harta, selalu merasa kurang, nggak ada cukupnya. Gimana ngajinya lanjut apa sudah? Terus apa dulu? Nah, terus pertanyaanku dijawab sing jujur dan banter. Kapan jawabmu jujur, tak terus ngajine. Kapan gak kelem banter, gak jujur, langsung dungo. Deal? Bukti bahwa manusia punya nafsu bahimia. Aku takon kamu jawab, dunia sampean, menurut sampean, iku wis cukup, luweh-luweh, sik kurang. Cukup rakyat tapi bagaimana? Ayo kurang piro sih ngomong. Enggak tak kayaknya proposal. Nah, batas ini bukti nafsu bahimia selalu merasa kurang. Maka atas nafsu bahimia yang selalu merasa rakus dan kurang mengenai harta, kita diperintah untuk zakat, sedekah, infak. Justru kekayaan itu dikeluarkan, ditokno. Cek gak rumongso kurang ae malah ditokno. Ini nafsu bahimia. Maka zakat itu untuk mendedel, menyoplok itu. Biar nafsu bahimia itu terdegradasi, tereliminasi dan lepas dari jiwa kita. Lagi kaitannya ning kono, angel lho nerangno ngene iki. Yang ketiga namanya nafsu sabuyah, nafsu binatang buas, pendendam dan suka marah. Maka atas nafsu ini kita diperintah puasa. Orang puasa kan harus menahan amarah. Tidak geger kongkon ini soimun, aku lagi puasa. Kau lah gegeran. Maka puasa itu kalau dalam istilah al-imsak, artinya mengempet. Joyo mengempet, dan itu sudah dilatih sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan itu sudah dilatih ngempet. Maka ada namanya megengan. Itu dari bahasa Jawa kuno, akar kata megeng itu artinya ngempet ngono bro. Kalau nek dimek-mek dadi ageng ngono. Untuk melawan nafsu sabuyah. Dan yang keempat nafsu rububiyah, nafsu kepemilikan, merasa memiliki segalanya. Ini rumahku, ini mobilku, ini tanahku, ini jabatanku, ini duitku, ini kekayaanku. Merasa seperti Tuhan. Maka atas nafsu kepemilikan ini kita diperintah untuk haji. Berhaji itu kan untuk melepas kepemilikan. Semua atribut dilepas, bahkan pakaiannya pun dilepas. Siapapun ketika berhaji, presiden itu haji, lepas atribut presidennya, lepas pakaiannya, dibuntel gombal mungkin.
Jenderal lunga haji tetep lepas jenderalnya, lepas pakaiannya, buntel kain putih. Kemana terima komandan Hansip? Kiai lunga haji, lepas kiai ini, lepas pakaiannya, betul-betul gombal, sama. Kalau kepingin haji ini bener, kan haji itu tingkat-tingkatan dalam fikih, tingkat tertinggi terbaik dan harapan setiap jamaah itu namanya haji mabrur. Tingkat di bawahnya haji makbul, di bawahnya lagi haji mardud, paling jelek sendiri haji muhyiddin. Itu tingkat paling rendah. Terus kata Pak Blas, makanya geger terus karo Hajar Rumi. Itu netron itu, woi, Pak Mari-mari, lihat saya ceritanya. Itu haji yang paling jelek itu. Nah, sekarang persoalannya gini, ada orang sudah sholat tapi nafsu syaitoniyahnya masih kuat. Lu sholat tapi bisa bisa suka fitnah, bisa tak boleh merendah, berarti kan sholatnya nggak efektif. Sholatnya nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya, tidak berdampak. Wes zakat, tapi saya rakus urusan dunia, saya ngomong sekurang, berarti zakatnya nggak optimal. Wes poso, tapi masih suka dendam dan suka marah, berarti puasanya juga nggak berfungsi dengan baik. Wes haji, tapi saya sombong, merasa memiliki segalanya, ini berarti haji ini nggak berfungsi dengan baik. Maka oleh karena itu, di samping kita melakukan syariat, ya sholat, ya zakat, ya poso, ya haji, harus ditindaklanjuti dengan mujahadah. Lek bahasane wong Jawa bendol risi ini, topo broto, ujo broto, tarak broto. Itulah aku, lek bahasa Bojonegoro, the spiritual training, the spiritual exercise. Biasanya dukunnya nyanyian kok bawa Bojonegoro. Saya tak jonjong. Apa syaratnya mujahadah itu? Rukunnya bagaimana? Wes, sering ke saya. Dengan Bapak Ibu teman sekalian, lek cara wong kuno, mujahadah itu kudu ini, melek, luwe, meneng, dewi. Tuh, tidak melek, merem jere. Ini malah 6M itu, melek, merem, melebu, metu, munggah, mudun. Melek, meneng, luwe, meneng, dewe. Ayo, melek, luwe, meneng, dewe. Ini untuk memerangi nafsu itu. Wong enak ini mergo nafsu kok. Wong nakal ini mergo nafsu, wong jahat ini mergo nafsu. Kalau ini sudah terkendali, hilang nakalnya. Wah, jahatnya. Kenapa kok sampai korupsi? Ya nafsu meneh. Kenapa sampai narkoba? Ya nafsu meneh. Waduh di kono. Ngono. Pertama harus diperangi pakai melek. Kenapa kok diperangi pakai melek? Karena nafsu itu kalau malam hari sukanya tidur and the kelon. Kailon tuh. The kelon, mana lo? Maka ini harus dilawan pakai melek. Meleknya untuk tawadjuh. Makanya latihan. Kalau malam latihan bangun, nggih. Lek bengi latihan tangi, nggih. Lapo? Oh, ngoyo. Ngoyo itu bahasa Inggrisnya piece of the tour. Lewang lanang, lewang itu ya piece of the chest. Namanya ngaiti kok. Karena nafsu kalau malam itu sukanya tidur, maka harus dilawan pakai melek. Roto-roto kiai yang alim itu betah melek, ya sopo dulu betah melek. Kiai dengan tuan gak pantas blas. Nafsunya terperangi dengan melek itu, man sahara billahi naj'abin nahab. Sokongnya melek bunyi awannya bejo. Ini pertama harus diperangi pakai melek. Para pejuang dulu betah melek, tapi betah melek yo.
Polisi nih gak petang melek. Nah, polisi itu petang melek. Kadang-kadang iso turu kalau istirahat di tempat. Lah aku yo kenal polisi-polisi iki kabeh sampai tekan jajaran Polda iki sing kenal karo aku, sampai tekan Mabes aku sing kenal karo aku. Mana mau kompo ngene iki. Saya itu sering kok ngaji bareng kali polisi-polisi itu sering saya bina masyarakat yang model koplak-koplakan ini kan. Model koplaknya karo aku. Ya Allah, subhanallah. Ini maka harus diperangi pakai melek itu tadi. Oh, dereng aja. Sakno sing ngenteni kok. Yang kedua, luwe. Kenapa harus diperangi pakai luwe? Nafsu kalau siang hari sukanya makan dan minum berlebih-lebihan, maka harus diperangi pakai luwe. Makanya di dalam poso 1 tahun 12 bulan, yang 1 bulannya untuk luwe agar sirkulasi ini normal. Understand? Enggak mau luwe nih, gak normal. Tubuh kita itu ibarat tanaman, memang perlu siraman air. Kalau nggak disiram air nggak bisa hidup. Tapi terus-terusan digerocok banyu disiram air, gosok bro. Demikian pula waduk. Waduk Jawa Tengah itu. Ya perlu disiram air, disiram makanan. Tapi terus-terusan gosok. Nggak tahu gosok, mangan sampai jemblung tetap mati. Ya rokok-rokok sing gampang kena penyakit yang gede-gede ini juga. Iya loh. Diabetes, kolesterol, asam urat. Nek guru-guru kayak aku ini penyakit gajuran. Ngapunten, makanya dikongkon poso. Luwe untuk memerangi nafsu itu. Wong nek luwe nafsune gendut. Kenapa wanita sampai melacur? Mohon maaf banget. Soalnya warak. Coba kengkek ya coba mangan seminggu. Akhirnya nakal. Nek merangi gak ini, jarang nanti bahasa aku kasar ini. Kita harus membarani kasar gak mudang ya wis. Nanti jenenge yang ngono nanti disebut apa? Halo. Tidak marah. Ngapunten. Yang ketiga, meneng. Kenapa kok meneng? Karena nafsu itu lek kadung ngomong gak nontek, terutama lambe-lambe kudungan. Aku yang tinggi yang pernah nyampe no, lapo sih. Soalnya beda, wong lanang gak ada yang ngomong, wong itu kagak ngomong. Bibite lu cici, wong lanang itu kena biadam, mingkem adam. Mingkem, wong itu kan lebih Hawa. Ini kagak ngomong. Wong lanang ya rapat yang ngomong itu kok nabi. Mingkem, cak merongos-merongos wong nyadam tetep mingkem. Adam. Malam-malam pakai helm yang malam-malam pakai helm tetap mingkem. Jangankan kok di tempat-tempat yang lain kadang-kadang ngomong suwe-suwe ngerasa. Di pengajian ngerasani, gak tanggung-tanggung itu dirasani dia ini. Kroso ya. Makanya harus diperangi pakai meneng. Ojo ngomong lek gak manfaat, ojo ngomong lek gak dibutuhno. Ngono. Ngono iki mesti ana sing bantah. Lha iki sing kok kanggungmu kakek ngomong. Nah aku diundang mrene kok ngomong kok. Tapi omonganku kan insya Allah manfaat dan dibutuhkan. Ngono. Ngono. Nah aku gak kene terus meneng. Gak dibayar karo panitia. Boten mani guyon. Maksudnya ngono. Ya, ngapunten guyon-guyon. Terus yang keempat apa? Dewe, uzlah, menyendiri, mengisolasi diri dari lingkungan sosial budaya dan masyarakat. Ampun ini mati berarti saya hari ngaji.
minimal itu tutup kok mana ngaji makan mana menurut mana artinya gini, mengisolasi diri dari lingkungan sosial budaya dan masyarakat itu bukan berarti terus gak kelem kumpul wong ngono ya ndak. Gak kelem kumpul karo wong ya ndak. Engko pas wah uzlah menyendiri pun gak kelem kumpul karo masyarakat, gak kelem kumpul karo wong, manggon ijen di tengah ororo jadi kepala suku blekong. Ya ndak harus seperti itu. Manggon tengah gua jadi kepala suku codot. Artinya meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk menyendiri dalam rangka tafakkur, untuk zikir, taqarrub dan muhasabah. Enak papat ini dilakoni, subhanallah, mesti jadi wong apik. Karena secara otomatis nanti nafsu-nafsu yang 4 tadi sudah terperangi, terkendali, akhirnya nafsunya lerem. Bersama nurut dadi apik. Disampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Ngapunten, sangat ngapunten ya, kalau ngomongnya panjang kasarnya ini. Benten ya Pak Kapolsek mau kan, manjen mau toko kulonan ke Jawa Tengah. Mongane halus, beliau kan turunannya bangsa halus. Yang halus nanti kamu, yang halus kan. Jawa Tengah kan halus. Ya aku podo kan Surabaya ini. Gak iso kon ngomong sing lembut-lembut gak iso. Duduk turunane lembut jan. Ngapun tendan, kalau sungai tandan ini iki bahasa. Bahkan saya dapat informasi beliau itu orang dari Jawa Tengah, maka dari sana tidak halus ya bahasa ngulonan. Anak ulang nggih, kasar tapi kasar saya tidak bertujuan menyakitkan, saya bertujuan meyakinkan. Ini ono sing sakit, salahmu dhewe. Hati gosok yang ini. Tidak ngaji ada loro hati, hati kan benar. Dan kan tidak semua yang kasar itu jelek, gitu? Bukan ada cara wong pian omongan ku ono sing kaku, ono sing lemes. Niku gak terus elek. Sing lemes muga-muga iso dadi tali. Sing kaku iso dadi pikulan. Apa? Sampai sing lemes dadi petut, sing kaku dadi pentung itu cantik. Ya. Tidak semua yang kasar itu jelek, ada yang bagus kok. Memang kalau kasar-kasarnya lumut, bereseti. Tapi kasar-kasarnya parut, manfaati. Kasar-kasarnya kancut, nadai. Kasar-kasarnya kasut, kaos kaki. Kasar-kasarnya janggut, nanyeni. Oleh janggutnya wong nom, janggutnya wong tua putih yang gilani. Ngapunten Bapak, nggih panitia kula ngapunten kula mandhap mantun donga langsung nyuwun pamit wis pirantos terus mboten derek ramah-tamah. Tapi mbuh yo nek kae mana katanya. Ngapunten sangat, ngapunten mboten saged derek ramah-ramah Pak Kapolsek, ngapunten sangat. Tokoh-tokoh masyarakat kula mangke langsung nyuwun pamit mantun donga saestu minangka muga-muga omong-omongan kula kali panjenengan niki nggih. Dibarengi hidayah Gusti Allah. Amin. Terus dengan filter, sing elek-elek sing gak genang-genang anggap angin lalu, dadi reken. Iku mek bumbu ngono ae tok, cek sedep ngono tok. Ambil santene, ambil sari patine. Al-Fatihah.